Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya di sini di chapter 1 Game Project. Oke, kemarin saya sudah membuat karakter. Nah, karakter itu sendiri adalah game object ya, game object yang kemudian ditambahkan di dalamnya sprite renderer sehingga mempunyai skin terlihat seperti ini ya. Nah, kalau diperhatikan lagi, ini ada garis ya, ini ada garis. Garis ini bukanlah bentuk dari game object itu ya sebenarnya, bukan batas dari game object itu sendiri. Jadi, garis ini sebenarnya hanya menunjukkan bahwa ukuran sprite yang digunakan itu adalah ini gitu ya, 16 kali 32 gitu. Nah, setiap game object yang ditaruh di dalam scene, setiap game object yang disimpan di dalam scene pasti memiliki yang namanya transform. Ya, transform. Dimana di dalam transform itu ada position, rotation, dan scale ya. Position menunjukkan posisi dia berada di mana koordinatnya ya. Dan rotasi itu menunjukkan dia berputar gitu ya di sumbu X atau di sumbu Y. Dan scale ini ya untuk ukurannya bisa diperbesar ataupun diperkecil. Nah, kalau kita ingin menggerakkan sebuah karakter, kita bisa merubah posisinya saja ya. Akan tetapi, merubah posisi itu bukan membuat karakter itu bergerak ya. Tidak. Melainkan hanya membuat karakter itu berpindah posisi ya. Berpindah dengan bergerak itu berbeda. Ya, berbeda. Jadi, kalau kita ganti posisi X dan Y-nya, itu sejatinya karakternya itu berpindah ya, bukan bergerak. Nah, bagaimana cara membuat karakter itu bisa bergerak? Kita bisa menambahkan satu komponen dikenal dengan nama rigid. Nah, ini rigid. Rigid body seperti transform, tidak ada pilihan untuk diaktifkan atau tidak ya. Ini kan ada kalau sprite ya. Kalau kita nonaktifkan ya dia hilang gitu kan. Nah, tetapi kalau di rigid body dengan transform itu memang sudah bawaan. Jadi rigid body itu sendiri adalah sebuah komponen di dalam game object ya. Apabila sebuah game object diberikan rigid, komponen rigid, maka game object ini akan berada di bawah kontrol dari Physics Engine. Nah, jadi dalam Unity itu ada Physics Engine. Apa itu Physics Engine? Fisik itu kalau di bahasa kita tuh fisika gitu, fisika ya kayak kok namanya tuh kayak nggak enak didengar gitu ya kalau teman-teman SMA itu mesti dengar kata fisika itu kayak mabuk gimana gitu. Nah, jadi fisika sendiri ya memang ada ya berlaku. Hukum-hukum fisika tuh berlaku di dalam dunia game. Nah, Unity merangkumnya dalam satu engine yang dikenal dengan Physics Engine. Nah, ya. Nah, rigid rigid body ini berjalan di bawah kendali dari Physics Engine. Apabila sebuah objek diberikan rigid body, nah maka pergerakannya dapat dikalkulasikan oleh Physics Engine. Nah, rigid body dapat juga mengandung kayak gravity scale. Gravity scale ini satu ya, artinya satu bisa kita rubah ketetapannya. Kalau di Unity sendiri ketetapannya menggunakan rumus fisika 9,8 ya. Saya tidak akan bahas semua, saya bahas yang umum-umum aja ya. Terus ada sleeping mode. Sleeping mode nah itu Physics Engine akan menghitung, akan mengkalkulasikan objek ini sedang aktif atau tidak. Nah, ini berguna untuk mengatur performa dari game ketika runtime. Oke. Terus ada constraint. Ya, jadi constraint ada freeze position X, Z, dan Y. X, Y merepresentasikan koordinat. Kalau 2D ya, ini khusus yang 2D. Jadi X, Y merepresentasikan koordinat dia bergerak di atas sumbu X atau sumbu Y. Dan Z sendiri digunakan untuk rotasi. Gitu ya. Saya tidak akan bahas semua untuk rigid karena makan waktu yang lama nanti. Nah, gravity scale di sini saya set 0 aja. Artinya apa? Karakter ini tidak terpengaruh dengan gravity. Gravity itu biasanya dipakai di game-game yang berbasis platformer ya, seperti Mario Bros, Flappy Bird. Nah, itu menggunakan gravity scale di mana secara default karakter akan turun ke bawah gitu ya. Secara default karakter akan turun ke bawah. Tapi karena kita buatnya top down, kita nggak menggunakan gravity scale. Oke. Nah, kembali ke karakter. Rigid body memang digunakan untuk menggerakkan karakter. Nah, kita kembali ke karakter. Jadi bentuk aslinya karakter itu yang mana gitu kan ya. Karena garis ini bukan merepresentasikan bentuk asli dari karakter. Nah, untuk menambahkan shaping atau bentuk dari karakter, kita menggunakan yang namanya collider. Nah, ini yang paling umum dipakai adalah box collider. Nah,
Ini adalah box collider. Nah, box collider itu sebenarnya nggak ada kewajiban harus sama dengan bentuk sprite-nya ya, nggak harus sama. Kalau sprite-nya besar seperti ini, box collider dapat kita atur bentuknya ya. Misalnya saya mau seperti ini aja. Jadi dengan kata lain, box collider inilah bentuk asli dari karakter atau game objek yang dibuat itu ya. Nah, kalau kotaknya segini, nah maka sejatinya inilah ukuran asli dari collider itu. Nah, collider ini nanti akan apa ya? Berada juga di bawah pengaruh fisika engine ya, fisik engine. Pengaruh nanti ya. Kalau mau lihat boleh nih kita kopas saja ya. Ini saya gandakan seperti ini. Saya taruh di atasnya. Oke. Nah, di sini saya berlakukan gravity senilai 1. Kita akan lihat apa sih efek dari fisik engine ketika kita berikan rigid dan collider. Nah, collider inilah nanti apa ya, kita tuh banyak melakukan programmable di collider gitu ya, karena collider dan collider. Nah, ini kita lihat. Oke. Nah, ini ada efek gravitasi. Mana efek gravitasinya? Coba saya angkat ke sini, saya lepaskan. Tuh, jatuh dia. Jatuh. Terus kalau kita perhatikan lagi, kok dia ketahan? Nah, inilah efek dari fisik engine ya. Kenapa ketahan? Karena collider inilah yang menyatakan bentuk sesungguhnya dari game object gitu. Jadi ketika ini saya angkat, saya turunkan ke bawah, tuh ngikut dia. Nah, ngikut ya. Jadi collision itu akan tertahan. Begitu cara kerja fisik engine. Nah, dalam keadaan normal, collider itu tidak melakukan overlap. Ya, dalam keadaan normal ini tidak terjadi overlap. Tidak jadi overlap. Nah, kalau dalam proses pergerakan game apalagi game yang top down ya, berbeda dengan game yang platformer. Platformer kan cuma jalan gini, nanti twing lompat gitu kan, twing lompat, pukul jatuh gitu kan ya. Nah, kalau dalam game top down ini kan terkadang bisa apa ya, kayak berbaris gitu loh. Nah, berbaris kan nggak mungkin kayak gini. Ya ini kan terlalu jauh gitu ya. Berarti kan umumnya dia terlihat seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini kan. Kurang lebih ya. Nah, maka dari itu bentuk collider itu harus menyesuaikan supaya game itu mendekati realistik. Mendekati realistis gitu ya, nggak terlalu kaku. Nah, maka dari itu ini harus kita atur panjangnya. Ukuran itu kita atur. Mungkin segini ya. Terus ini badannya juga supaya tangannya bisa gandengan. Itu saya taruh segini. Nah, inilah bentuk asli dari game objek karakter yang saya buat. Itu ya. Oke, ini coba saya play lagi. Jadi, nah ini ya penting ya. Ini sekedar hal yang sepele tapi tuh jatuh dia. Nah, ukuran sesungguhnya itu adalah segini gitu ya. Nggak terlalu besar. Nah, kollider yang bentuknya seperti ini akan menimbulkan masalah ya. Ini akan menimbulkan sebuah masalah. Gimana masalahnya? Contoh, ini saya punya dua ya. Ini saya punya dua karakter. Nah, ketika karakter bertempur atau dalam memasuki mode combat ya, memasuki combat mode. Apa yang terjadi jika ada karakter lain, entah itu musuh, entah itu player, melempar sebuah proyektil, gitu ya, melempar sebuah proyektil mengenai kepala. Nah, idealnya, normalnya itu akan tembus. Lah, kenapa tembus? Karena collider tidak mencapai skin karakter secara keseluruhan. Akibatnya peluru itu nembus begitu aja. Peluru itu baru akan impact atau mengalami benturan ketika mengenai body dari collider ini sendiri. Nah, itu akan mengurangi realistik sebuah game gitu ya. Jadi saya nebas kepala, kepalanya tembus guys. Nah, gitu loh. Kan nggak realistik loh. Nah, maka dari itu kebanyakan pembuat game itu membuat
dua lapis collider ya, 2 lapis collider. Jadi dia menambahkan 1 lagi collider di sini. Saya tambahkan 1 collider lagi, bebas mau yang pakai yang box boleh atau mau yang berbeda sedikit ya saya pakai yang kapsul aja. Nah, saya menambahkan 2 buah collider. Nah, ini. Nah, collider ini saya atur sedemikian rupa sehingga shape-nya benar-benar realistis gitu ya. Bahkan kena ke tangan aja itu sudah bisa menghasilkan damage. Nah, begitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Hilang. Nah, begini ya. Nah, collider inilah kemudian yang dikenal dengan nama hurtbox. Nah, ada yang bilang hitbox, hurtbox gitu ya. Jadi, collider ini akan bertanggung jawab ketika ada projektil yang masuk, ya, ketika ada projektil yang masuk ke sini, nah akan membangkitkan sebuah event, kenanya damage, ya, deal damage, begitu prinsip kerjanya. Jadi kita menggunakan 2 lapis collider. Collider pertama adalah yang bertanggung jawab untuk shape bentuk dari player itu sendiri, dan yang kedua ini akan bertindak sebagai hurtbox seperti itu ya. Oke, saya play coba. Nah, ketika saya play, sudah perhatikan. Oh, ini sebentar. Saya freeze rigid. Oke. Saya kenakan 1 gravity scale. Nah, ya. Nah, muncul sebuah masalah. Apa masalahnya? Nah, circle ini ya. Tadi collider circle yang dibuat itu malah menghambat gitu ya. Malah ya, terkesan collider peta kecil yang kita buat ini malah nggak ada gunanya begitu. Nah, ini masalah. Nah, masalah ini muncul bisa diakali. Cara ngakalinya adalah kita merubah collider yang kapsul ini menjadi tidak terlihat. Menjadi tidak terlihat. Bisakah itu dilakukan? Bisa ya, dengan mengaktifkan sistem trigger. Nih, is trigger. Ini kita aktifkan. Nah, ketika trigger aktif, maka collider kapsul ini akan hilang, akan tidak terlihat ya. Tapi dia hanya sebatas behavior ya. Hanya sebatas perilaku saja. Seperti itu. Jadi ini hanya pemancing aja ya, sebagai pemicu saja gitu. Jadi tetap ada, tapi bukan merupakan sebuah penghalang ya. Nih kita lihat, saya coba lagi. Saya ganti aja idle-nya menjadi idle down. Ya, saya coba lagi ya. Ini saya play. Saya matikan freeze-nya. Saya aktifkan gravity scale-nya. Kan kita lihat apa efeknya. Nah, kembali ke semula. Nah, kalau diperhatikan ya, collider yang bersifat trigger ini mengizinkan terjadinya overlap antar collider gitu ya. Nah, overlap inilah yang kemudian dikenal dengan nama collision, benturan, terjadi benturan. Ya, terjadi benturan, overlap collision. Nah, collider yang overlap ini dapat memicu sebuah event begitu. Jadi ketika ini masuk, string nyentuh collider yang kapsul, nah maka bisa dibangkitkanlah event. Apa eventnya ya terserah. Mau terjadi damage, mau aktifkan menu apa atau fungsi apa. Nah, itu bisa dilakukan di sini. Begitu ya, paham ya maksudnya trigger ya. Jadi trigger itu hanya behavior. Nanti ini kita pakai untuk deal damage ya, karena ini hurtbox. Hurtbox artinya apa? Ketika ada collider projectile atau collider skill yang masuk ke sini, nah maka damage pun akan berlaku begitu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Oke ya, pelan-pelan saja memahami tentang collider, karena collider inilah nanti gameplay itu akan terlihat ya. Dari sinilah nanti kita akan membangun
gameplay itu sendiri ya, nanti skill, attack, nerima damage, ini semuanya kita lakukan di sini, seperti itu ya. Nah, pokoknya semua komponen yang bergerak, NPC, mob, creep, enemy, boss, itu semuanya pasti mempunyai collider. Bahkan batu di map aja itu punya collider ya, seperti itu. Baik, sekian dari saya dulu untuk karakter ini ya. Jadi saya sudah melengkapi collider dan hurt box-nya. Nah, nanti berikutnya saya akan lengkapi untuk yang masing-masing mobs-nya. Oke, baik. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.